Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Kemarin Imlek ternyata hujan juga di sebagian wilayah. Tapi saya kemarin naik taksi online dan dia menyatakan, wah di daerah ini, dia menyebut itu di daerah Jakarta nggak hujan Pak, kering kerontang. Nah, saya bilang rezekinya berarti di tempat di sini gitu. Kan ada semacam kepercayaan kalau hujan itu berkah buat kalangan etis Cina nih. Tapi saya kira memang hujan itu kalau dikelola dengan benar, alamnya nggak rusak, memang hujan itu berkah. Tapi kalau yang alamnya udah rusak, ya dia bukan jadi musibah hujan itu. Ya, jangan sampai itu dibocorkan ke para buzzer istana, lalu mereka bilang, karena Jakarta nggak hujan lagi Imlek, maka ibu kota mesti dipindahkan. Padahal sebetulnya pindahan ibu kota justru makin membuat iklim Kalimantan itu mengalami panas, dan kita tahu apa yang disebut sebagai hot island. Begitu satu bangunan didirikan di Kalimantan, maka bangunan itu mesti pakai AC. Begitu dia pakai AC, dia produksi kalor keluar, panasnya diproduksi keluar. Maka bangunan sebelah juga jadi panas, dia pasang AC lagi itu. Demikian seterusnya. Ini tuh efek berantai dari pembangunan yang nggak pernah dihitung sebenarnya. Dengan kata lain, suhu Kalimantan pasti akan naik tuh. Jadi ini intinya kalau orang nggak paham ilmu habitat lingkungan, dia anggap bahwa nanam beton itu artinya membuat kota itu jadi indah gitu. Padahal dia nggak hitung. Begitu tanam beton, tertutuplah sirkulasi udara, maka dia mesti pasang AC. Dia pasang AC, tambah panas di luar, yang tetangga bikin pasang. Itu efek entropi itu yang sebetulnya harus dimasukkan dalam juga judicial review untuk membatalkan ibu kota dungu itu. Oke, hati-hati nih, pakai kata-kata dungu lagi ya. Bisa. Ini sekarang apapun digoreng gitu. Walaupun saya kemarin baca-baca ada statement di statement dari staf di KSP Ali Mohtar Ngabalin yang menyatakan bahwa mengapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan itu jangan semua apa-apa orang Jawa. Terus kemudian banyak yang bercanda. Nah, ini bisa dilaporkan ini karena menghina orang Jawa. Dia spesifik nyebut orang Jawa ya, bukan Pulau Jawa. Sebenarnya maksudnya kan Pulau Jawa, bukan orang Jawa ya. Sementara ini kan begitu ya, Bung Rocky. Tapi saya kira orang Jawa nggak akan melaporkan Ali Mohtar Ngabalin. Saya kira karena mereka pasti maklum lah Ali Mohtar Ngabalin yang menyampaikan itu. Ya orang ya nggak lah, orang Jawa nggak akan melaporkan orang dungu. Jadi kita seringkali menganggap bahwa ya hukum itu kan hanya soal bagaimana menggeser isunya itu. Jadi kalau Ali Mohtar Ngabalin yang ngomong, ya kita anggap aja nggak bakal diproses karena dan juga nggak ada gunanya ngelaporin. Kan ini cuman dia juga sekedar ngomong yang nggak keluar dari analisis. Jadi semua hal sebetulnya soal ibu kota ini sudah memecah belah bangsa ini. Dan itu yang mesti kita terangkan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda mau pindahin ibu kota, sementara ibu negeri nggak setuju. Dan itu intinya. Tuh. Jadi sekali lagi Ibu Pertiwi disiksa oleh ibu kota baru maksudnya. Nah, tapi saya kira dalam kasus Ali Mohtar Ngabalin, saya serius ya, jangan sampai hal-hal gitu juga kemudian orang ada yang memanfaatkan situasi ini untuk melaporkan. Karena saya kira kalau ada orang sedikit kepleset bicara kemudian dilaporkan, itu menurut saya itu akan menambah banyak beban persoalan kita makin berat gitu. Kecuali kalau orang-orang yang mempunyai intensi melakukan penghinaan, nah itu saya kira wajar dilaporkan. Tapi kalau cuma kepleset atau tidak paham dengan disampaikan, nggak usah lah gitu ya. Benar, dan berita tadi malam saya baca banyak berita bahwa Edi Mulyadi ditahan dan telah menyatakan diri dia akan hadapi proses itu. Nah pada saat yang sama kita tahu bahwa ada orang yang bergembira tuh rasain atau terima kasih polisi segala macam. Ini hal buruk bagi bangsa ini. Kita ingin bersahabat dan persahabatan itu tidak boleh terhalang hanya karena kesalahan narasi atau bukan kesalahan, sebetulnya kecelakaan naratif yang kadang-kala terucap. Tapi kalau kita baca intensi dari Edi Mulyadi, ya dia nggak memaksudkan untuk melakukan semacam bukan penghinaan tapi joke yang sebetulnya tidak pas. Dia hanya mau mengatakan bahwa ini ibu kota baru ini gua nggak setuju tuh, karena itu kemudian terlontar ucapan itu. Demikian juga Ngabalin. Ya, Ngabalin dengan
Edi Mulyadi sama aja, hanya melakukan semacam kesalahan narasi. Jadi kita nggak perlu melaporkan Ngabalin, nggak perlu melaporkan Edi Mulyadi, atau bahkan Arteria sebetulnya kalau kita baca intensinya. Pada Arteria tentu ada soal lain, soal penipuan polisi itu, pemalsuan itu harus dilaporkan itu, karena itu pejabat yang tahu hukum tapi justru melanggar hukum. Jadi keakraban kita hendaknya menuntun kita untuk menjadikan bangsa ini tumbuh di dalam sebut aja dalam harapan. Kalau sekarang kita nggak punya harapan lagi itu bahwa Presiden Jokowi mampu nggak untuk menyelesaikan masa jabatan terakhirnya, sehingga orang menganggap udah dah, daripada ribut-ribut mending percepat pemilu aja tuh. Nah kalau pemilu dipercepat, semua hal bisa masuk di situ, termasuk kekerasan mungkin bisa bertambah. Tapi saya selalu menghitung bahwa mungkin dengan percepatan pemilu ini selesai masalah ini. Karena begitu ada kepemimpinan baru, begitu orang dialihkan isunya ke ideas yang dibawa oleh pemimpin baru. Jadi kita sebetulnya perlu semacam koordinasi baru, shaping ideas namanya. Ide yang membentuk kita supaya kita selesai dengan pertengkaran primordial. Karena dunia lagi berupaya untuk tumbuh di dalam ide-ide besar, sementara Indonesia itu masuk di dalam kepicikan-kepicikan. Itu saya kira poin refleksi pagi hari ini. Iya. Nah, itu saya kira kita tidak akan bosan-bosan mengulang-ulang itu, karena itu adalah sebuah agenda besar sebenarnya, jauh lebih besar ketimbang misalnya memindahkan ibu kota. Dan kenapa? Karena kohesi atau keakraban kita sebagai warga negara itu memang sekarang ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Nah, berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hari ini rencananya siang nanti ada sejumlah tokoh, Bung Rocky, akan mengajukannya ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada Bang Abdullah Heha Mahwa. Kita tahu reputasinya beliau seperti apa gitu. Saya kira sebagai salah satu simbol atau pilar kejujuran di KPK gitu, sebagai Dewan Penasihat di KPK, ada tokoh-tokoh militer seperti mantan Komandan Marinir Letnan Jenderal TNI Soeharto, kemudian ada mantan Kepala BAIS Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat dan sebagainya itu, dan ada juga mantan Komandan Kopassus Danjen Kopassus Majen Sunarko. Jadi ini saya kira menarik untuk kita cermati, karena ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan gitu, diuji ke Mahkamah Konstitusi sekarang. Ya, saya mengerti itu, bahwa ada gairah untuk mempertanyakan, bukan karena nyinyir pada Jokowi, bukan. Karena soal ini memang tidak konstitusional. Gitu. Kita tahu bahwa seluruh persoalan yang hari-hari ini dari Omnibus Law segala macam, itu seolah-olah membypass etika bernegara. Gitu. Karena disodorkanlah pembenaran, ini udah diriset, ini udah ada semacam analisis akademis, yang kita tahu itu bohong-bohongan semua. Tuh. Jadi sebetulnya kita tahu dari awal bahwa prosedur formalnya aja udah kacau, sama seperti Omnibus Law, karena itu berhak untuk kita judicial review kan. Tapi bukan sekedar prosedur formilnya yang bermasalah, tapi juga substansinya juga memang ngaco kan. Kalau kita bayangkan misalnya seluruh teori yang akhirnya tumbuh di kalangan istana mengatakan bahwa itu akan memakmurkan rakyat Kalimantan. Itu ada gula-gula doang tuh. Karena 5 juta orang dari Pulau Jawa dipindahkan ke lokasi di Kalimantan yang hanya dihuni oleh 200-300 ribu orang, itu pasti akan menimbulkan penindasan ekonomi. Nggak mungkin 5 juta orang itu kemudian jadi minoritas, sementara yang 300 ribu itu atau 100 ribu bahkan penduduk jadi mayoritas kan. Jadi begitu terjadi pemindahan, begitu yang ada di penduduk aslinya menjadi minoritas. Jadi pasti akan terjadi disparitas lagi tuh. Ini yang disebut tidak berbasis pada keadilan sosial tuh. Di mana-mana begitu yang terjadi di Australia, begitu penduduk aborigin itu digusur, dibikin sinopsis bahwa nanti mereka juga akan bertumbuh kemakmuran. Enggak, itu pasti hilang tuh. Demikian juga kasus Amerika tuh, penduduk aslinya tuh langsung tertinggal bahkan secara ekonomi. Jadi hal yang kita ingin, kita justru mau membantu teman-teman di Kalimantan untuk memahami bahwa akan ada tekanan ekonomi itu sebagai akibat dari pembangunan ibu kota yang tidak berbasis pada kearifan lokal. Jadi seluruh soal itu yang ingin kita ingatkan, bahwa kita ini bangsa, jangan sampai pemindahan ibu kota itu justru menyebabkan
penduduk asli itu makin tertinggal dan makin tersingkir. Di dunia banyak betul contoh. Jadi itu seperti yang ingin kita ingat. Ya. Oke, tadi Anda menyebut jumlah, maksudnya penduduk cuma 300 atau 100 sampai 300 ribu, itu yang maksud Anda adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, Penajam. Kota ya. Saya langsung tadi menggoogling dengan cepat, itu ternyata memang penduduknya itu pada tahun 2021 itu jumlahnya 185.022 jiwa. Ya. Nah, itu. Gimana mungkin 182.000 itu mau bersaing dengan yang 5 juta yang secara sosial akan terjadi ketegangan. Ya, oke. Jadi bukan penduduk Kalimantan Timur, tapi penduduk Pasir Penajam, Penajam Pasir Utara. Nah, ini orang sering salah, ini pasir bukan pasir ya. Jadi istilahnya mesti kita pasir, dengan memahami semacam ini, kita juga jadi lebih paham persoalannya di situ. Oke, jadi saya kira ini Mahkamah Konstitusi saya kira nggak perlu lagi mempertanyakan legal standing-nya. Nah kan biasanya gitu, setiap kali kita berurusan dengan Mahkamah Konstitusi ditanya legal standing-nya apa. Saya kira sebagai rakyat Indonesia, mereka para tokoh-tokoh ini punya legal standing yang kuat karena mereka selama ini kontribusinya terhadap negara ini juga luar biasa. Apalagi kalau kita menyebut para senior TNI ini, mereka ini bukan hanya, jangan dipertanyakan lagi lah kalau mereka pengorbanannya kepada bangsa dan negara, nyawa mereka pun siap dipertaruhkan. Saya ngerti itu. Ini juga mesti kita terangkan secara kuat bahwa mempertanyakan legal standing itu konyol. Karena setiap penduduk Indonesia itu berhak untuk mengajukan judicial review terhadap soal apa aja. Justru Mahkamah Konstitusi yang mesti membantu, ya sebut aja, kan hakim itu harus bantu kita. Kalau kita nggak punya legal standing, dia bantu carikan legal standing. Begitu cara Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pengadilan pidana di mana subjek hukumnya harus jelas. Dari awal Mahkamah Konstitusi harus menganggap semua warga negara punya legal standing untuk isu apa aja tuh. Jadi cara pandangnya harus positif dulu tuh, bukan menghalangi. Kalau pertanyaan legal standing Anda apa itu? Itu dari awal menghina warga negara. Legal standing Mahkamah Konstitusi itu apa? Kan itu sama aja kan? Justru warga negara harus diasuh oleh Mahkamah Konstitusi. Di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi itu, hakim konstitusi bicara tentang paradigma, bukan bicara tentang status yang teknis. Jadi saya percaya nanti Mahkamah Konstitusi akan membantu untuk melengkapkan proposal judicial review itu. Kan itu bagusnya kalau Mahkamah Konstitusi menganggap ini juga masalah yang akan jadi besar di masa depan, termasuk kemungkinan presiden yang akan datang membatalkan, dan itu berarti akan ada ketegangan di depan, maka Mahkamah Konstitusi akan menolong kita untuk memperbaiki bahkan argumen hukumnya. Itu fungsi Mahkamah Konstitusi kalau dia berpikir jangka panjang, bukan sekedar berpikir politis. Kalau nggak punya legal standing, kalau saya loloskan nanti status saya sebagai hakim itu bisa dipersoalkan. Justru dengan cara ini kita tahu bahwa mahkamah menyelamatkan bangsa ini, bukan sekedar menyelamatkan proyek IKN itu yang memang diminta untuk dicarikan akal supaya para pemohon ini nanti ditolak. Jangan begitu tuh. Itu intinya menjadi Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi itu satu kedudukan agung. Ya. Oke, kita tunggu bagaimana nanti para senior-senior anak bangsa ini mengajukan judicial review. Dan saya kira ini prosedur yang benar ini, karena setiap kali apa-apa tempuh jalur hukum dan ajukan argumentasi dengan jelas. Sekarang kita pindah ke topik lain. Ini Bung Rocky, selama ini kan kita selalu mengkritisi bahwa di tengah pandemi ini banyak kelompok-kelompok atau perorangan yang memetik keuntungan di tengah pandemi. Itu di tengah rakyat menderita, mereka kepentingan di tengah pandemi. Dan kemarin soal karantina hotel ini kan sudah banyak dipersoalkan. Terlalu panjang waktunya, sampai 14 hari, dan itu kemudian membuat hotel-hotel panen. Nah, yang terjadi ini sekarang Menteri Pariwisata Sandiaga Uno kemarin membongkar adanya dugaan, ini kita menyebutnya begitu ya, dugaan mafia karantina hotel. Kenapa? Karena ada turis Ukraina yang melapor ketika dia udah masa karantinanya berakhir, dia begitu dites PCR dinyatakan dia positif, tapi dia minta semacam opini yang lain, mau tes lain tapi ditolak, dan kemudian lapor pada Sandi, dan ketika kemudian dikirim tim oleh Sandi, ternyata terbukti dia tes PCR-nya negatif. Nah, soal ini kemudian ternyata disinggung juga oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengaku banyak sekali mendapat laporan dari turis asing juga gitu. Nah, ini menarik ini Bung Rocky, dan minta Kapolri untuk membereskan mafia karantina hotel ini.
Ya, saya setuju dan saya beri jempol pada Pak Jokowi yang langsung beraksi terhadap satu kasus itu, dan ternyata ada banyak kasus sebelumnya. Jadi kenapa juga Pak Jokowi mesti tunggu ada banyak kasus kan? Kan ini soal ilmu pengetahuan itu. Mau satu kasus, mau banyak kasus. Orang bertanya, itu ngapain ada 14 hari? Memangnya epidemiologi nggak kasih poin bahwa inkubasi itu ya 4 hari, ada 3-4 hari, berarti ditunggu aja pada hari kelima itu. Jadi sebetulnya ini penghinaan pada ilmu pengetahuan sebetulnya. Tapi oke, Sandi adalah orang yang mungkin merasa bahwa ini ada yang nggak masuk akal itu. Lalu Pak Jokowi mungkin dapat dari Pak Sandi, lalu Pak Jokowi merasa, oh iya juga ya, saya juga kemarin-kemarin dapat komplain. Jadi masalah ini sebetulnya dari awal kita udah deteksi. Karena kita minta supaya pansus PCR ini juga dibuka aja, termasuk soal PHRI ini. Soal hotel-hotel yang nanggok uang dari situ. Memang bukan mereka yang menentukan, tetapi mereka juga tahu sebetulnya bahwa oke, ini blessing in disguise, ini berkah yang terselubung gitu. Jadi sebetulnya kita sudah ditipu oleh yang disebut industri vaksin ini, yang di dalamnya juga masuk jebakan-jebakan ya sensasi seolah-olah ya ini penting sekali nanti sampai anak kecil kena tuh. Jadi public opinion dikendalikan oleh istana dalam keadaan kecemasan. Ini bahayanya, di seluruh dunia juga terjadi hal yang sama, bahwa demokrasi itu berhenti ketika COVID itu dijadikan industri oleh kekuasaan. Ini intinya, dan itu adalah keuntungan bagi para pemodal besar, tuh, termasuk mereka yang kadang-kadang kita mesti buka dalam, kalau PCR gate ini dibuka, kita mesti tahu industri atau hotel apa punya siapa, dan yang di dalamnya itu adalah klinik siapa yang ada di situ tuh. Ini gampang betul kan buka the political economy of health politics di Indonesia tuh. Sebelum melanjutkan perbincangan, saya mesti menyatakan kegembiraan saya karena ternyata Anda bisa mengapresiasi Pak Jokowi. Iya dong, kalau Pak Jokowi beri sesuatu yang membuat kepala kita bercahaya, ya bagus juga. Walaupun seringkali Pak Jokowi sebetulnya terlambat, ya oke lah. Saya juga agak terlambat memberi pujian. ini sekaligus membuktikan kepada para orang yang suka menyinyir pada Anda gitu, bahwa Rocky Gerung itu katanya hanya nyinyir saja pada pemerintah, terutama Jokowi. Jokowi nggak ada benernya, selalu salah gitu. Ternyata tuduhan mereka itu salah gitu. Dan kita selalu menyatakan bahwa sebagai media kita itu selalu bersikap objektif. Tetapi memang tugas media itu adalah mengkritisi, bukan menjadi humasnya dari presiden atau pemerintah. Kalau yang muji-muji terus presiden itu ya biar para humas atau yang sekarang perannya diambil oleh para buzzer, kan begitu mestinya ya, Bung Rocky. Iya, yang selalu salah justru para buzzer. Jadi Pak Jokowi udah jangan nguping dari buzzer aja tuh, itu dungu semua tuh. Nguping dari Sandi itu pasti benar tuh, nguping dari FNN pasti benar. Jadi tolong Pak Jokowi setiap pagi dengerin FNN, dan kita tahu bahwa persahabatan kita di FNN itu tidak akan terganggu, persahabatan kita dengan Pak Jokowi tidak akan terganggu kendati FNN terus memberi kritik. Karena setiap kebijakan yang dungu ya pasti dikritik. Nah, ini adalah sinyal bagus Pak Jokowi paham bahwa di dalam industri karantina ini terlibat oknum-oknum yang memanfaatkan situasinya. Jadi saya dukung Pak Jokowi, dukung bahkan 102% itu. Yang 2% saya kasih bonus buat buzzer-buzzer istana. Iya. Kalau 0% itu urusannya untuk presidensial. Oke, tetapi saat ini fakta menunjukkan seperti saya sejak awal tadi kita konstatir sejak awal bahwa memang betul-betul ini ada kelompok-kelompok, ada perorangan, ada kelompok pengusaha yang memetik keuntungan, bukan pengusaha bahkan pejabat juga yang memetik keuntungan di tengah pandemi. Dan saya kira fakta ini semakin membuka mata kita dari level atas sampai bawah itu terjadi. Ya, itu yang kita inginkan. Pak Jokowi juga lihat bahwa dari level atas sampai level bawah itu korupsi kebijakan berlangsung. Nah, mungkin dalam waktu-waktu terakhir ini Pak Jokowi banyak melakukan kontemplasi karena dia mulai ditinggalkan oleh menteri-menteri yang sibuk untuk nyari kekuasaan. Jadi saya ikut bersama dengan Pak Jokowi berempati terhadap bangsa itu. Itu pentingnya kita mendukung Pak Jokowi untuk membereskan mereka yang
dengan mata hati batin Pak Jokowi bisa dia tangkap. Sebagai orang Jawa, Pak Jokowi pasti peka terhadap perubahan-perubahan psikologi kabinetnya. Tapi kadangkala saya paham bahwa culture politik Jawa itu selalu menunggu keadaan itu. Jadi saya kira saya mulai memahami mengapa Pak Jokowi mulai percaya bahwa ibu kota itu memang gagal karena dia ditipu juga oleh menteri-menterinya. Bahwa PCR itu dari awal sebenarnya bermasalah karena informasi nggak masuk pada presiden. Jadi mari kita bantu Pak Jokowi untuk melanjutkan kontemplasinya, meditasinya demi bangsa. Itu. Dahsyat ini Bung Rocky pagi ini, sangat bijak sekali. Ya, kita sama-sama ingin masuk di dalam keadaan tapa brata. Oh, dahsyat. Dan kita akan semakin apresiasi Pak Jokowi kalau beliau bergabung bersama kita dalam gerakan 0%. Dan sebenarnya dengan satu kerdipan mata Pak Jokowi saja itu akan selesai sebenarnya. Saya kira akhir-akhir ini Pak Jokowi seringkali mulai memikirkan masa depan dia di mana sebetulnya. Dan dia mulai mengerti bahwa 0% itu juga akan membuat bangsa ini lega, sehingga nggak akan menyalahkan Pak Jokowi. Kan selama ini seolah-olah Pak Jokowi salah melulu tuh. Sesekali saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi mampu untuk melihat secara mata batin apa sebetulnya problem bangsa ini. Oleh karena itu kita menghimbau Pak Jokowi meneruskan kontemplasi ini supaya dia mengerti bahwa 0% itu akan menyelamatkan bangsa ini. Jadi satu waktu Pak Jokowi akan diingat sebagai orang atau tokoh yang memulihkan demokrasi karena membawa kembali garis kompetisi itu dari awal, yaitu 0%. Itu hanya dengan satu purpose selesai masalah ini. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati hari Selasa. Dan jangan lupa, hari Rabu. Lupa hari, oke. Ya, Rabu. Oke, salam 0%. 0% jangan lupa, hari boleh lupa, karena setiap hari adalah 0%. Dan juga jangan lupa diri, itu juga saya kira penting. Ya, itu pentingnya tuh, karena diri kita ditentukan oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau keinginan kita buruk, maka diri kita jadi buruk. Ya, oke.